Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga dikejutkan dengan penemuan mayat di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Indralaya. Diduga jasad tersebut merupakan korban tabrak lari. Seorang istri di Kota Palembang dianiaya suaminya sendiri karena tidak mengizinkan suami menikah siri dengan perempuan lain. Kebakaran lahan tak kunjung usai. Kebakaran pun semakin meluas di Desa Muara Baru. Akibatnya kabut asap selimuti jalan tol. Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir masih menyelidiki temuan mayat yang ditemukan di Jalan Lintas Sumatera Palembang. Jasad dalam kondisi mengenaskan tersebut berjenis kelamin pria. Diduga jasad tersebut merupakan korban tabrak lari. Penemuan mayat di Jalan Lintas Sumatera kilometer 31 Palembang Indralaya pada Sabtu malam lalu sempat mengejutkan warga sekitar. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Ogan Ilir masih menyelidiki penemuan mayat. Berdasarkan penyelidikan sementara, jasad teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki dan belum diketahui identitasnya. Polisi tidak menemukan kartu identitas di tubuh korban. Diduga jasad yang ditemukan merupakan korban tabrak lari. Saat kejadian tersebut tidak ada satupun saksi sehingga menjadi kendala polisi untuk mengungkap kematian korban. Polisi sampai saat ini masih mencari keberadaan keluarga korban. Ini baru kami duga kecelakaan lalu lintas. Nah, setelah itu lakukan TKP karena itu tidak ada, kita lihat lagi ada kendaraan ada sebagainya macam lagi. Yang aja hanya korban yang tergeletak di tengah jalan. Kita bawa ke rumah sakit, melakukan olah TKP dan juga kita menghadirkan identifikasi dari Satreskrim Polres Ogan Ilir untuk melakukan cek terhadap korban tersebut. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Jasad korban saat ini telah dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang untuk dilakukan otopsi. Polisi menghimbau warga Ogan Ilir yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat segera menghubungi Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Polisi meringkus komplotan pencuri dengan modus penggadaan uang. Para pelaku ditangkap di 4 lokasi berbeda. Atas kejadian tersebut, korban menderita kerugian uang sebesar 350 juta rupiah. Tim Reskrim Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku pencurian dengan modus penggadaan uang di Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku Sanudin ditangkap polisi saat berada di showroom mobil dan pelaku Rio Nugroho ditangkap polisi saat berada di rumahnya. Polisi juga menemukan barang bukti berupa potongan kertas yang menyerupai uang. Kedua pelaku ditangkap polisi saat keterangan kedua rekannya yang sudah lebih dulu diringkus polisi. Kedua pelaku bernama Argo dan Adi Suwardi, warga Brebes dan Pati, Jawa Tengah. Keempat tersangka ini merupakan komplotan pencurian dengan modus penggadaan uang. Dalam aksinya, mereka memiliki peran berbeda, ada yang berperan sebagai ustadz hingga menjadi eksekutor atau yang mengambil uang korban. Berdasarkan keterangan para pelaku, modus pencurian dilakukan setelah korban curhat ingin cepat kaya kepada pelaku Adi Suwardi di media sosial. Tindak pidana pencurian yang bermoduskan penggandaan uang ini, mereka menyusun sebuah skenario bersama-sama dengan Sanudin, ya, temannya beliau tersangka juga. Kemudian dalam melakukan kejahatannya beliau berempat dengan rekan-rekannya berangkat dari Bogor guna merencanakan pemufakatan kejahatan yang dilakukan. Pidana selama-lamanya 7 tahun penjara. Tertangkapnya para komplotan ini bermula dari hasil laporan korban yang merupakan petani kelapa. Ia mengaku telah kehilangan uang sebesar 350 juta rupiah. Uang tersebut dibawa kabur para pelaku yang menjanjikan dapat menggandakan uang korban menjadi 2 kali lipat. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat hukuman 7 tahun penjara.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan gara-gara tak memberikan izin kepada suaminya yang ingin menikah siri. Akibatnya korban menderita luka memar pada bagian pahanya. Nilam Sari, warga perumahan Gadang Sejahtera Ilir Barat 1, Kota Palembang, mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Ibu rumah tangga ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh Suwandi, suaminya, sehingga menderita luka memar pada bagian paha. Kejadian bermula saat sang suami meminta izin untuk menikahi siri serta ingin mencarikan rumah kontrakan untuk calon istrinya. Korban yang tak terima lalu terlibat pertengkaran dengan pelaku. Puncaknya pelaku memukul bagian paha korban hingga korban berteriak kesakitan. Nikah siri minta izin dia Pak sama saya nggak mau. Ya, nggak mau di madunya saya Pak, saya nggak mau. Terus hari Minggu dia nak izin nak bayar kontrakan Betino itu. Saya marah Pak, inilah beli susu anak, kamu udah berhenti begawe tanggal 5. Inilah beli susu anak, dia marah Pak, aku lah hubungan sama kamu, larang-larang aku katanya. Sana kalau larang-larang aku dipukulnya saya Pak. Saya pas megang tasbih saya lempar tasbih ke kening dia Pak. Terima dia. Jadi yang nolong pada saat itu? Tetangga ya? Tetangga itulah sering tetangga itulah saksinya Pak. Dia tahu galau Pak. Jadi luka di bagian apa? Di paha sebelah kiri. Itu dipukul apa? Saya ini Oh, Pak. oh. Untuk kepentingan penyidikan, korban diminta petugas untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil sang suami untuk diminta keterangan sebagai saksi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Akibat kemarau panjang, petani pohon karet mengalami penurunan produksi hingga 50%. Turunnya produksi karet karena pohon mengering dan tidak menghasilkan getah. Sementara harga getah karet di pasaran pun masih sangat murah. Kemarau panjang masih melanda sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Hal ini berimbas pada petani karet di Desa Pengabuan, Abab Pali. Akibat kemarau panjang, pohon karet mengalami kekeringan sehingga produksi getah karet turun drastis hingga 50%. Kondisi ini pun berdampak pada penurunan pendapatan para petani. Selain penurunan produksi getah karet, harga getah karet di pasaran pun masih sangat murah. Harga getah karet di tingkat petani masih Rp8.000 sampai dengan Rp8.200 per kilogram. Dalam kondisi normal, harga getah karet berada di harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Dengan harga yang saat ini ada ini, bagaimana ini pendapat kita, Pak? Maksudku, harga itu karet harus ditingkatkan. Tidak nyaman, namun hari kemarau karet murah. Jadi harga karet yang saat ini Rp8.200 sih belum masuk ya Pak? Belum masuk. Maunya sih berapa sih Pak untuk harga karet ini? Maksimal 15. Sekarang ini karet harga sudah itu dia kemarau. Kemarau ini apakah berpengaruh dengan hasil karet gitu Pak? Pengaruh Pak. Pengaruhnya apa ini Pak? Pengaruhnya itu dulu dia agak kecil kan. Kalau minggu kemarin seandainya 50, datang ke minggu besoknya pula turun lagi 40 itu. 40. Nah terus Pak, untuk harga yang kita jual biasanya di harga berapa ini Pak? Iya, kalau kita jual itu keluar itu sore, nimbang pagi kan itu harga ada 8.000 sekarang ini. Tidak tahu kalau besok. Petani berharap kemarau panjang dapat segera berakhir sehingga produksi karet mereka bisa kembali normal. Jika kondisi ini terus berlangsung, petani sulit bertahan mengingat biaya perawatan kebun karet cukup tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Pali.